Sri Suci Afdalia, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, semester 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan kompleks. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, Kak, apa itu sih bilangan real? Nah, begini, untuk bilangan real ini kita sering mendengarnya dengan sebutan sistem bilangan. Misalkan kayak bilangan nol, bilangan negatif, bilangan positif, bilangan rasional maupun irasional, serta bilangan-bilangan khusus seperti pi. Nah, ini semua itu merupakan bilangan real. Secara sederhananya begini, bilangan real adalah bilangan yang dapat mempresentasikan suatu jarak dari pada garis bilangan. Kita tulis ya. Adalah bilangan yang dapat mempresentasikan suatu jarak pada garis bilangan. Nah, kita tandai suatu jarak sebagai kuncinya ya teman-teman. Nah, kemudian pada garis bilangan. Nah, kalian pasti sering dengarkan itu pada garis bilangan dari SD, SMP maupun SMA. Nah, pada garis bilangan ini seperti ini. Ini 0, ini 1, ini 1. Nah, angka 1 ini merupakan bilangan real karena merupakan jarak dari 0 ke angka 1. Kemudian angka negatif 1 juga merupakan bilangan real. Nah, kadang kita tulis di sini 1/2 atau di sini ada 1,34, di sini ada 2 dan seterusnya. Dan ini juga merupakan bilangan real. Kemudian kita ke bilangan imajiner. Di bilangan imajiner ini kakak kasih contoh, misalkan saya pakai fungsi kuadrat. Nah, ya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Kalian tahu rumus dari fungsi kuadrat? Nah, fungsi kuadrat itu seperti ini. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, yang ini merupakan fungsi kuadrat yang biasa kita simbolkan sebagai fx. Terus sama dengan 0. Mengapa? Karena kita akan mencari perpotongan kurva. Kita ingin mencari x1 dan x2-nya. Ini adalah x dan ini adalah y. Kemudian untuk menyelesaikan fungsi kuadrat kita biasanya menggunakan rumus ABC. Kalian pasti sering dengarkan rumus ini dari SMP maupun SMA. Nah, rumusnya yaitu x12 sama dengan negatif P plus minus akar 4 akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, di sini x12 karena kita ingin mencari x1 dan x2-nya. Kan? Kemudian B kuadrat dikurang 4AC ini biasa kita namai dengan diskriminan. Di mana diskriminan ini kita biasa simbolkan dengan huruf D kecil.
Nah, apabila diskriminannya ini bernilai positif, maka hasil dari akarnya juga akan bernilai positif. Kemudian jika diskriminannya besar dari 0, maaf ya teman-teman, besar dari 0, maka akan menghasilkan bilangan real. Mengapa? Karena kita tahu bahwa bilangan real itu adalah bilangan yang dapat mempresentasikan suatu jarak pada garis bilangan. Contohnya begini, kita mendapatkan hasil dari sebuah soal ya, yaitu hasilnya seperti akar 16. Nah, akar 16 ini kan hasilnya 4. Nah, angka 4 itu adalah merupakan bilangan real. Kemudian gini, jika diskriminannya kecil dari 0, apa yang akan terjadi teman-teman? Kita ingat lagi materi SMA kita. Kadang itu guru menjelaskan begini, apabila diskriminannya kecil dari 0, maka tidak akan terjadi perpotongan kurva kuadrat dengan sumbu X. Karena pada dasarnya hal ini itu seperti karena X-nya sama dengan 0. Oleh karena itu, untuk diskriminannya kecil dari 0 akan menghasilkan akar yang negatif. Nah, kalian pasti berpikir, Kak, kalau akar dari negatif kita tidak bisa menyelesaikannya. Kita mentok di situ. Nah, oleh karena itu kita menggunakan metode imajiner. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, Kak, apa itu bilangan imajiner, ya kan? Atau kalian beranggapan bahwa imajiner ya kayak imajinasi, nggak nyata. Nah, tapi imajiner ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam biomatematika maupun yang lainnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang imajiner lagi ya teman-teman. Kita di mana ya? Sebentar. Imajiner. Nah, imajiner ini biasanya kita simbolkan dengan huruf I. Di mana I sama dengan akar negatif 1. Kita kolomnya teman-teman, ini sangat penting, kalian harus ingat ini. Nah, karena kita definisikan I sama dengan akar negatif 1, maka kita dapat tulis bahwa I kuadrat sama dengan negatif 1. Mengapa demikian? Karena kan akar negatif 1 jika kita kuadratkan akan menghasilkan negatif 1. Nah, kemudian kita kasih I pangkat 3. Kan I pangkat 3 yaitu I kali I kali I, ya kan? I kali I kali I. Kita tahu bahwa I kali I adalah I kuadrat, di mana hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 dikali I adalah akar dari negatif 1. Akar negatif 1. Maka hasilnya bisa negatif I. Kalian paham? Nah, kemudian saya akan kasih contoh. Contoh ya teman-teman. Example. Nah, ada soal yaitu akar dari negatif 16. Nah, negatif 16 ini kita dapat tulis bahwa 16 dikali negatif 1. Maka di sini ada akar 16 dikali akar negatif 1 akan menghasilkan 4i. Mengapa 4i? Karena akar dari 16 adalah 4 dan akar negatif 1 adalah i. Kemudian ada soal lagi. Misalkan ada akar min 3. Nah, kita juga dapat menyelesaikannya dengan cara seperti ini, yaitu 3 dikali negatif 1 akan ini akar 3 dikali akar negatif 1 akan menghasilkan akar 3i. Nah, hasilnya ini adalah bilangan imajiner. Nah, kalian tahu kan? Jadi, bilangan imajiner itu adalah bilangan yang terdapat di depan koefisien i.
Kemudian saya akan memberikan sebuah contoh tentang bilangan kompleks. Nah, saya harus dulu lihat teman-teman. Bilangan kompleks. Kan tadi saya memberikan sebuah contoh dari fungsi kuadrat. Jadi saya akan memberikan contoh juga seperti itu. Misalkan diketahui itu x pangkat 2, misalkan ya, x pangkat 2 ditambah 2x dikurang x pangkat 2 dikurang 2x tambah 2 sama dengan 0. Kan tadi saya juga memberikan rumus ABC. Nah, oleh karena itu kita memakai rumus itu ya. Maka di sini diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan 2. Kita memasukkan rumus ABC, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar 4AC per teman-teman, akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai ini ke dalam rumus ini. Ini kan negatif B, kita ketahui bahwa di B adalah negatif 2, maka kita dapat menuliskan 2 plus minus ini B pangkat 2 kan negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Dikurang 4 kali A kali C, maka 4 kali 1 kali 2 hasilnya adalah 8. Di sini 2A berarti 2 kali 1 2. Nah, kita dapat seperti ini, 2 plus minus akar min 4 per 2. Nah, di sini akar min 4. Nah, kita dapat mencarinya seperti soal yang ini, yaitu akar min 4 sama dengan akar 4 kali min 1 sama dengan akar 4 dikali akar min 1 sama dengan 2i. Oleh karena itu, hasil dari ini adalah 2 plus minus 2i per 2 akan menghasilkan 2 bagi 2 1 plus minus 2i bagi 2 adalah sisa i. Ini x12 nya. Nah, karena ini hasilnya, maka kita mendapatkan seperti ini. X1 sama dengan 1 ditambah I, dan X2 nya sama dengan 1 dikurang I. Nah, teman-teman, ini adalah bilangan kompleks. Kenapa? Karena bilangan kompleks ini kan terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Yang dimaksud dengan bilangan real dan imajiner yaitu yang ini. Ini adalah bilangan real. Nah, yang ini adalah bilangan imajiner. Nah, teman-teman, kalian udah mengerti kan? Nah, mungkin ini dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.